program Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Saya Zulfana Izzati Nisa dan rekan saya Muhammad Ridwan Falah akan menemani Sobat Menara Kampus TV selama 20 menit ke depan. Nah, Sobat Menara Kampus TV, di episode ketiga ini kita akan membahas tema yang menarik dan relevan, yaitu memadukan ibadah dan bisnis di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, tetapi kita juga perspektif Islam. Tema ini sangat penting karena banyak dari kita yang masih mencari cara terbaik untuk menyeimbangkan aktivitas bisnis dengan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Betul sekali. Dan telah hadir narasumber kita, Bapak Profesor Haji Wahibur Rahman SE MSI PhD, yang merupakan beliau ini adalah pakar ekonomi Islam dan juga manajemen bisnis syariah, yang dimana pada hari ini kita akan mengulas tema tersebut yang nantinya dapat diaplikasikan oleh teman-teman Sobat Menara Kampus TV. Oke, kita sapa-sapa dulu ya Kak dengan narasumber kita ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak puasa hari ketiga? Lancar? Alhamdulillah lancar dan tetap produktif. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, tetap sabar ya Pak, seperti program kita kali ini. Benar banget nih Kak. Bapak sudah siap untuk memberikan materi kepada Sobat Menara Kampus TV ini Pak? Insya Allah siap. Oke, Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana, tetap disabar karena kita akan mengulas materi tersebut setelah jeda berikut ini. Institut Agama Islam Negeri Kudus merupakan perguruan tinggi yang terletak di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Ngembal, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perguruan tinggi negeri ini memiliki berbagai fakultas, salah satunya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat program studi pengembangan masyarakat Islam. Ruang Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, dengan segenap fasilitas dan upaya yang ada, diharapkan program studi pengembangan masyarakat Islam melahirkan mahasiswa berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Islam terapan sesuai profil lulusan program studi, yaitu menjadi peneliti pemula, socio-entrepreneur, dan pengembang masyarakat. Kembali lagi di program Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Nah, untuk mengulas tema kita hari ini, yakni memadukan ibadah bisnis di bulan Ramadan. Nah, kita akan tanya-tanya nih kepada Bapak. Bagaimana Pak? Apakah siap memberikan wawasan atau ilmu baru kepada Sobat Menara Kampus TV? Oke, insya Allah siap. Masya Allah. Ini Pak, saya ingin tanya nih mewakili teman-teman Menara Kampus TV. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku bisnis selama bulan Ramadan dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oke, sebenarnya
untuk ibadah, untuk bisnis di bulan Ramadan sebenarnya lebih menantang ya, karena secara fisik kita dibatasi, secara emosi kita harus menahan sabar ya, karena kita lagi tidak makan dan minum. Tetapi bisnis ini di bulan Ramadan itu menciptakan banyak peluang sebenarnya. Jadi kebutuhan berdasarkan hasil riset itu bahwa kebutuhan di bulan Ramadan itu lebih tinggi daripada hari-hari biasa karena tingkat konsumsi kita tinggi ya, kebutuhan naik ya, sehingga mendatangkan peluang bisnis. Jadi untuk membangun bisnis di bulan Ramadan ini memang kita sebagai sarana mengawali bisnis untuk bulan-bulan berikutnya supaya kita lebih membangun bisnis secara baik, secara islami dan bisa meningkatkan produktivitas masyarakat dan berdampak pada masyarakat banyak gitu. Ya, betul banget ya Pak, dengan cara membangun bisnis di bulan Ramadan ini Pak. Nah, lalu bagaimana cara mengatur waktu yang efektif antara menjalankan bisnis dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini Pak? Jadi untuk bulan Ramadan ini memang kita ditekankan untuk disiplin waktu, yaitu membangun keseimbangan antara melakukan aktivitas bisnis kita dengan aktivitas ibadah. Kita ada porsi untuk melakukan bisnis, ada porsi untuk membaca Al-Quran, kita ada porsi untuk tadarus, kita membaca porsi untuk pengajian dan lain-lain. Sehingga perlu ada disiplin waktu, menjaga keseimbangan supaya semua antara bisnis kita dan ibadah kita berjalan dengan baik. Sehingga ini penting sekali, latihan di bulan Ramadan ini mengajarkan kita disiplin waktu untuk melakukan aktivitas bisnis di bulan-bulan berikutnya. Nah, Jadi ini tuh bulan Ramadan, bisnis dan ibadah tuh harus berjalan ya, bersama ya harus Pak? tetap berjalan bersama karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita perlu banyak menyedekahkan uang kita karena pahalanya lebih banyak, sehingga untuk bisa bersedekah, untuk bisa menginfakkan harta kita, untuk bisa menjalankan zakat baik zakat mal, zakat fitrah di bulan Ramadan ini perlu kita punya harta yang cukup supaya bisa berdampak pada masyarakat yang tidak mampu. Masya Allah, benar sekali nih ya. Kalau di bulan Ramadan penuh berkah ini, ganjaran kita itu berkali-kali lipat, ya kan ya Kak Falah? Amin. Fulus kasiran, fulus kasiran. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada prinsip-prinsip khusus dalam Islam terkait dalam berbisnis di bulan Ramadan ini Pak? Nah, Oke. Jadi sebenarnya untuk prinsip bisnis dalam Islam itu tidak ada bedanya antara hari biasa dan hari Ramadan. Karena kita ada namanya etika bisnis Islam. Bagaimana etika bisnis Islam itu jadi bedanya bekerja dalam perspektif Islam dan tidak itu karena orientasi kita. Jadi dalam Islam itu apa bedanya sih? Kan sama-sama mengumpulkan uang, iya. mencari rezeki. Betul. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah orientasinya. Jadi dalam Islam itu kita ada namanya falah ya, yaitu mencari rezeki, bekerja itu untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Kalau dalam konvensionalan kita hanya berorientasi pada materi ya, yang penting uangnya banyak, dapat rezeki banyak, tetapi tidak berorientasi pada akhirat. Apakah hartanya halal enggak? Setelah mendapatkan harta juga disedekahkan. Ada kewajiban zakat yang kita harus keluarkan. Artinya apa? Dalam Islam itu orientasinya adalah orientasi kebahagiaan dunia akhirat dan keberkahan untuk bersama. Sehingga itu yang membedakan nilai-nilai kita, nilai-nilai Islam dan nilai bukan Islam. Dalam bisnis juga begitu. Di dalam Islam kita ada etika bisnis yang itu harus kita jaga, yang harus ini. Karena apa? Kalau tidak maka kita akan melanggar aturan-aturan agama, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Sehingga itu tidak sesuai dengan prinsip Islam. Gitu. Oke, lalu untuk etika bisnis itu tadi itu seperti apa sih Pak? Di etika bisnis Islam itu banyak sekali. Nanti dalam berbagai aspek ya. Yang pertama terkait dengan kejujuran.
Jadi harus dalam mencari harta, berbisnis itu harus jujur. Di situ tidak ada horor, menipu, umpamanya barang cacat diakui bagus, barang mengurangi timbangan dan lain-lain. Itu yang penting dalamnya. Yang selanjutnya ya tidak hanya kejujuran, tetapi dalam Islam ada namanya prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan itu apa sih? Adil itu memberikan hak ya orang yang berhak sesuai dengan porsinya. Jadi umpamanya gini, dalam bekerja itu orang yang produktif, bekerjanya lebih banyak, maka dia berhak mendapatkan gaji yang lebih besar sesuai dengan kontribusinya terhadap organisasi, terhadap perusahaan atau untuk bisnisnya, sehingga itu sesuai dengan porsinya, jadi proporsional. Yang ketiga, jadi yang membedakan adalah prinsipnya. Jadi di dalam bisnis itu ada prinsip ilahiyah. Jadi orang Islam itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu punya nilai ibadah. Jadi kita tidur aja nilai ibadah. Tidak hanya di bulan Ramadan ya. Kalau niat kita adalah setelah tidur bisa buat beribadah dengan tenang, nyaman ya. Karena kalau kita tidak bisa tidur, maka nggak mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk ya, bisa ngaji dan lain-lain. Maka karena mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bentuknya ibadah, maka nilai-nilai termasuk dalam bisnis. Jadi apa yang kita lakukan dalam bisnis adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita bekerja itu kita niati ibadah. Ya. Itu yang membedakan. Jadi ketika kita niat katanya innamal a'malu binniyati. Semua aktivitas itu tergantung niatnya. Kalau kita belajar, kalau kita bekerja, kita niati hanya untuk mendapatkan nilai, mendapatkan uang, maka dapatnya itu saja. Tetapi ketika kita diniati ibadah itu, kita dapat pahala, dapat akhirat, juga dapat hartanya, dapat ilmunya, begitu. Jadi niat itu yang memegang peranan penting. Jadi bisnis juga begitu. Kalau kita niati untuk beribadah, maka nilai apapun yang kita lakukan untuk ibadah. Nah, seperti itu. Saya saja baru tahu loh Kak Falah, kalau kita tidur terus diniatkan untuk bangunnya itu untuk beribadah itu bisa dapat pahala. Baru tahu ini Pak. Pak, selanjutnya bagaimana tips agar tetap produktif dalam berbisnis tanpa mengurangi nilai-nilai spiritual dalam bulan Ramadan ini, Pak? Jadi pada prinsipnya aktivitas yang kita lakukan kalau di bulan Ramadan itu kita berbisnis, berdagang itu nilainya lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena apapun aktivitas tadi kalau diniati dengan baik, diniati dengan ikhlas, diniati dengan ibadah, pahalanya juga banyak. Termasuk dalam bekerja, termasuk dalam berbisnis. Nah, itu makanya sehingga nilainya, kayak pahalanya, kita bekerja di bulan Ramadan itu juga punya nilai ibadah yang tinggi, pahalanya yang tinggi. Masya Allah. Itu ada gimana? Oke, lanjutnya. Untuk selanjutnya nih Pak, Bapak bisa menjelaskan tentang konsep keberkahan dalam bisnis dan hubungannya dengan ibadah nih Pak. Jadi yang terpenting dalam Islam itu adalah harta itu berkah. Harta itu Ya, berkah itu apa sih? Bermanfaat. Jadi berkah itu ketika kita punya uang 1.000, 2.000 itu cukup bisa memenuhi kebutuhan kita. Beda yang harta tidak berkah ya. Harta yang tidak berkah itu punya uang berapapun itu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, untuk konsumsi-konsumsi yang hanya membuang-buang uang ya. Foya-foya Ya, delalah itu kalau uangnya banyak, anaknya sakit, keluarganya sakit, itu kan habis semuanya. Tetapi kalau harta kita berkah, bermanfaat itu harta sedikit, banyak itu banyak manfaatnya. Kenapa hartanya orang Islam itu berkah? Karena di situ ada hak orang lain yang diberikan, yaitu berupa zakat ya, berupa infak, sehingga harta kita semakin berkah. Karena apa? Semakin kita berikan harta kita kepada yang berhak, mustahik, insya Allah rezeki kita akan berkah dan bertambah, akan tumbuh itu sesuai dengan
janji Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah, Ya. benar-benar banyak banget ya Pak manfaat ilmu yang kita serap pada hari ini. Nah teman-teman Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya, Izzati Nova bersama mahasiswa dari program studi pengembangan masyarakat Islam untuk melihat sarana dan prasarana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat juga fasilitas dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus merupakan perguruan tinggi yang terletak di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Ngembal, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perguruan tinggi negeri ini memiliki berbagai fakultas, salah satunya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat program studi pengembangan masyarakat Islam. Ruang Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, dengan segenap fasilitas dan upaya yang ada, diharapkan program studi pengembangan masyarakat Islam melahirkan mahasiswa berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Islam terapan sesuai profil lulusan program studi, yaitu menjadi peneliti pemula, sosio-entrepreneur, dan pengembang masyarakat. Kembali lagi di program Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan. Ya. Bisa memberikan kata-kata Oke, ke ya. Sobat Menara Kampus TV, Pak. Oke, Silakan. jadi umat Islam itu harus produktif ya, harus bekerja keras karena apa? Di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Setelah selesai sholat kita harus bertebaran di muka bumi, wabtaghu min rizqillah. Kita harus mencari rezeki Allah. Kenapa kita harus bekerja keras? Karena apa? Kalau kita tidak bekerja keras, punya harta yang cukup, maka kita kurang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dengan memiliki bekerja keras, punya bisnis yang bagus, insya Allah kita bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga umat Islam itu harus kaya. Nabinya juga kaya, pedagang, sehingga lebih produktif. Jadi teman-teman semua bekerja dengan baik, lebih produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu pesan saya. Masya Allah, Masya terima Allah, kasih terima untuk kasih, Bapak Bapak. Wahibur Rahman yang sudah bersedia untuk menyampaikan materi dan pengalaman wawasan kepada Sobat Menara Kampus TV. Semoga ini bisa diaplikasikan oleh Sobat Menara Kampus TV. Ya. Nantikan episode selanjutnya karena kami akan terus-menerus mengundang narasumber yang menginspirasi dan memberikan wawasan keislaman kepada kita. kita semua. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.